Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing, pemirsa emiten tekstil PT Trisula International Tbk merespons positif penurunan tarif impor Amerika Serikat dari 32% menjadi 19% untuk Indonesia. Di mana pada kuartal 1 2025 lalu, ekspor ke negeri Paman Sam memberikan kontribusi sekitar 27% terhadap total volume ekspor perseroan. Emiten tekstil PT Trisula International Tbk merespon positif penurunan tarif impor Amerika Serikat dari 32% menjadi 19% untuk Indonesia. Di mana pada kuartal 1 2025 lalu, ekspor ke negeri Paman Sam memberikan kontribusi sekitar 27% terhadap total volume ekspor perseroan, sekaligus menegaskan posisi pasar Amerika Serikat sebagai salah satu kontributor penting bagi kinerja ekspor perusahaan. Direktur Utama PT Trisula International Tbk, Wijaya Johan melaporkan bahwa sepanjang periode Januari hingga Maret tahun ini, emiten berkode saham TRIS mencatatkan pertumbuhan ekspor yang solid, yaitu sebesar 28% secara tahunan, dengan kontribusi utama terhadap pertumbuhan berasal dari Australia sebesar 29%, Amerika Serikat 27%, dan Selandia Baru 15%. Lebih lanjut, penjualan keluar pasar inti perseroan juga tumbuh sebesar 44% secara tahunan, yang menunjukkan keberhasilan strategi ekspansi global secara berkelanjutan, termasuk pembukaan akses ke pasar baru, penguatan hubungan dengan pelanggan internasional, serta penyesuaian strategi pemasaran dan distribusi sesuai dengan karakteristik masing-masing negara. Adapun selain sinergi antar entitas dalam grup, pihak manajemen juga akan memperkuat fleksibilitas dan kemampuan quick response, serta secara konsisten memperluas pangsa pasar yang tersedia, dengan tetap menjaga kapasitas produksi melalui permintaan dari pasar-pasar lainnya. Berbagai sumber IDX Channel. PT Bumi Serpong Damai Tbk atau emiten berkode saham BSDE mencatatkan marketing sales sebesar 5,08 triliun rupiah pada semester 1 2025. Capaian ini setara dengan 51% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 10 triliun rupiah. PT Bumi Serpong Damai Tbk emiten berkode saham BSDE bagian dari Sinarmas Land mencatatkan angka prapenjualan atau marketing sales sebesar 5,08 triliun rupiah pada semester 1 tahun 2025. Capaian ini setara 51% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 10 triliun rupiah. Sementara jika dibandingkan dengan kinerja di periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,84 triliun rupiah, angka tersebut naik 5%. Direktur BSDE Hermawan Wijaya melalui keterangan resmi mengatakan hal ini mencerminkan daya serap pasar yang tetap terjaga di tengah dinamika sektor properti nasional. Proyek-proyek di BSD City masih memberikan kontribusi dominan pada marketing sales BSDE di semester 1 tahun 2025. BSD City menyumbang 62% terhadap total marketing sales, diikuti Nava Park 13% dan Hiera 4%, proyek Grand Wisata Bekasi 11%, dan Kota Wisata Cibubur 4%. Menurut Hermawan, tingginya minat konsumen terhadap produk-produk BSDE merupakan hasil dari komitmen perseroan dalam menghadirkan properti berkualitas dengan potensi yield menarik. Secara umum, kinerja pada semester 1 tahun 2025 ditopang oleh penjualan dari segmen hunian dan komersial di berbagai proyek township BSDE. Segmen hunian menyumbang 2,19 triliun rupiah atau 43% dari marketing sales. Kemudian segmen komersial mencatat kontribusi sebesar 2,27 triliun rupiah atau 45% dari marketing sales. Tim Liputan IDX Channel. PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk mencatat kinerja impresif dalam 6 bulan pertama tahun ini. Anak usaha PT Pelindo Multi Terminal itu meraih laba bersih 113,8 miliar rupiah. Anak usaha grup Pelindo PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk atau IPCC menorehkan kinerja positif sepanjang semester 1 tahun 2025 dengan mencatatkan kenaikan laba bersih dan pendapatan. Berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2025, dikutip 24 Juli 2025, IPCC mencetak laba tahun berjalan 113,84 miliar rupiah pada 6 bulan pertama 2025 atau naik 41,09% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 80,68 miliar rupiah.
Kenaikan laba tersebut sejalan dengan pendapatan perseroan yang mencapai 415,5 miliar rupiah. Angka ini tumbuh 15,4% dibandingkan semester 1 tahun 2024 yang sebesar 360,2 miliar rupiah. Pelayanan jasa terminal menjadi pendorong utama pendapatan IPCC dengan capaian 395 miliar rupiah atau 95,2% dari total pendapatan. Pelayanan tersebut mencakup kegiatan bongkar muat kargo dan penumpukan. Adapun sisanya berasal dari pelayanan jasa barang 8,4 miliar rupiah, pelayanan rupa-rupa usaha 11,5 miliar rupiah, serta pengusahaan tanah, bangunan, air, dan listrik 326 juta rupiah. Tim Liputan IDX Channel. Ya, kita ke indeks harga saham gabungan pemirsa terpantau hingga penutupan perdagangan di sesi pertama Jumat atau jelang akhir pekan. IHSG ditutup di zona negatif dengan pelemahan 0,14% ke level 7.520. Indeks harga saham gabungan masih mampu bertahan di atas level 7.500-an setelah pada perdagangan Kamis ditutup menguat 0,83% ke 7.530,9. Adapun nilai transaksi mencapai 5,9 triliun rupiah. Di sepanjang sesi pertama, 252 saham menguat, 362 saham melemah, dan 342 saham lainnya mengalami pergerakan yang stagnan. Dan kita lihat sejumlah saham yang masuk dalam jajaran top gainers maupun top losers pada perdagangan di sesi pertama. Di sesi pertama Jumat, top gainers diisi oleh saham seperti WIFI naik 2,54%, NICL naik 2,4%, DSSA naik 2,61%, dan KRAS yang juga menguat 4,67%. Sementara itu jika kita lihat dari top losers ada PANI yang turun 2%, BMRI melemah 1,46%, GOTO terkoreksi 1,69%, dan juga BRPT melemah 1,8%. Adapun dari sisi sektoral, keuangan memimpin penguatan dengan kenaikan 1,72%, infrastruktur menguat 0,75%, sementara barang baku menjadi sektor yang memberatkan IHSG turun 0,84% dan kesehatan melemah 0,67%. Induk usaha Google yakni Alphabet mencatat kenaikan pendapatan sebesar 14% di kuartal 2 2025 secara tahunan. Dari kenaikan tersebut, laba Alphabet meningkat 19% secara year on year. Perusahaan raksasa teknologi Alphabet mencatat pendapatan sebesar 96,4 miliar dolar Amerika Serikat di sepanjang kuartal 2 2025. Raihan tersebut meningkat 14% dibandingkan kuartal 2 di tahun lalu. Dari kenaikan tersebut, laba kuartalan induk usaha Google ini tercatat sebesar 28,2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara sekitar 459 triliun rupiah di kuartal 2 2025. Perolehan laba ini naik 19% dari kuartal 2 2024. Kenaikan pendapatan tersebut diperoleh dari pertumbuhan yang terjadi di seluruh lini usaha Alphabet. Menurut CEO Alphabet Sundar Pichai, kinerja positif perusahaan di kuartal 2 juga terutama didukung oleh pengguna kecerdasan buatan. Dalam hal ini, fitur kecerdasan buatan AI Overviews membukukan kinerja yang baik dan ikut mendukung perolehan kinerja positif bagi Alphabet. Di sisi lain, pendapatan Alphabet dari fitur pencarian tumbuh di atas 10% pada kuartal 2 2025. Demikian halnya dengan pendapatan iklan dan layanan berlangganan di YouTube yang juga mencatat kinerja yang memuaskan. Sebagai sumber untuk IDX Channel.